Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch terbaru dari Huawei. Ini adalah Huawei Watch Fit 2, generasi terbaru dari Huawei Watch Fit. Smartwatch ini dibanderol di harga 2 juta balik 1000. Tapi kalau kamu pengen yang lebih cakep di bagian strapnya, itu harganya lebih mahal, sekitar 200-300 ribuan. Ya, tinggal sesuaikan dengan kebutuhan aja ya. Huawei Watch Fit 2 ini udah saya pakai kurang lebih 4 hari. Gimana pengalaman saya menggunakan smartwatch terbaru dari Huawei ini? Yuk kita mulai. Dari segi desain memang terlihat sedikit berubah ya dari Huawei Watch Fit yang pertama. Generasi pertama itu memanjang. Ini jadi sedikit lebih lebar dan saya lebih suka smartwatch yang seperti ini daripada yang terlalu memanjang. Kemudian urusan build quality, udahlah Huawei itu selalu ngasih build quality yang terbaik di kelas harganya. Smartband mereka aja yang harganya 600 ribu, build quality-nya cakep banget, solid ya. Apalagi ini yang harganya hampir 2 jutaan. Ya, ini solid banget, nggak kerasa ada bagian yang ringkih. Kacanya udah 2.5D glass dan kalau saya ketuk-ketuk ini kerasa keras banget. Kemudian bagian layar ke kacanya itu kerasa tipis. Itu salah satu tanda smartwatch yang layarnya bagus ya, atau nggak smartwatch aja sih ya. Ini cakep banget. Tapi bagian frame dan juga belakang masih menggunakan bahan plastik, dan seperti yang saya bilang, meskipun plastik ini kerasa sangat-sangat solid. Di bagian kanan ada satu tombol untuk pengoperasian, kemudian di sini ada lubang speaker dan juga mic. Di sisi kirinya kosongan aja. Dan di bagian belakang ada pin untuk charging. Kemudian untuk strapnya biasa-biasa aja ya, nggak kerasa mahal, tapi kalau dipakai ini kerasa lembut banget. Materialnya saya suka sih. Kemudian bakalnya masih menggunakan bahan plastik dan di penyangganya ada branding Huawei. Sekarang saatnya kita ukur dan timbang. Kalau saya ukur smartwatch ini ada di angka 46,5 mm. Jadi lumayan gede dimensinya, jadi kurang cocok aja sih bagi kalian yang punya pergelangan tangan kecil. Sedangkan lebarnya 34 mm dengan ketebalan 12,5 mm. Dan bobotnya terbilang ringan, 40 gram. Kalau untuk penggunaan saya pribadi sih masih terasa nyaman-nyaman aja dengan dimensi dari Huawei Watch Fit ini. Bagi yang belum tahu, pergelangan tangan saya adalah 16 cm. Masuk ke bagian display, Huawei Watch Fit 2 dibekali layar seluas 1,74 inci dengan panel AMOLED. Ya, ini udah menggunakan AMOLED. Kalau nggak AMOLED ya penurunan dari Huawei Watch Fit yang pertama. Dan layarnya cakep banget. Warnanya crispy dan sangat menyegarkan mata. Warnanya vibrant, kemudian hitamnya juga pekat banget. Dan kualitas layar yang bagus di Huawei Watch Fit 2 ini ditunjang dengan UI yang sangat bagus juga. Ya, Huawei Watch Fit 2 ini udah menggunakan Harmony OS. Banyak ya pembaruan yang saya temukan di Huawei Watch Fit 2 karena udah menggunakan Harmony OS. Pertama di sistem Always On Display. Always On Display di Huawei Watch Fit 2 ini udah bisa mengikuti wajah jam yang sedang kita pakai. Jadi nggak terbatas dengan beberapa watch face yang disediakan seperti di sistem OS yang sebelumnya. Jadi bagi kamu pecinta Always On Display, silahkan pilih aja watch face yang bagus di aplikasi Huawei Health. Di sana banyak banget ya watch face yang bagus. Pastinya audionya juga bakal bagus. Kemudian Harmony OS juga menawarkan UI dan juga UX yang satu tingkat lebih baik daripada OS yang sebelumnya. Bernavigasi di smartwatch ini sangat lancar dan gak ada masalah sama sekali. Saya sangat betah lah. Kalau di HP itu kayak berapa hertz gitu. Jadi smooth banget. Selain itu tampilannya juga terasa fresh dan rapi. Icon-iconnya, penempatan settingnya itu rapi banget sih. Ya kalau kita bicara OS smartwatch non-wear OS ya, saya paling suka itu Harmony OS dan juga Zepp dari Amazfit. Tapi kalau harus diurutkan, yang pertama itu ya ini Harmony OS. Kemudian untuk tampilan notifikasinya informatif dan mudah banget untuk kita baca ya, dari siapa, kemudian pesannya apa. Kalau ingin lebih luas ya tinggal diklik aja notifikasinya, insya Allah bakal kelihatan lebih banyak lagi. Ya seperti ini misalnya. Dan untuk notifikasi messenger kita bisa balas langsung dari smartwatch-nya. Itu salah satu fitur yang baru ya di Harmony OS. Bisa balas pakai emoji atau quick replay yang bisa kita atur melalui aplikasi Huawei Health. Tinggal klik aja, itu akan langsung terbalas. Dan seperti yang saya bilang di awal, smartwatch ini udah support Bluetooth call.
Selain itu, kita juga bisa menambahkan kontak ke smartwatch ini. Artinya, kita bisa memulai panggilan langsung dari smartwatch. Berbeda dengan Amazfit GTR generasi kedua yang hanya bisa menerima aja. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara kedengar jelas gak? Kedengaran jelas. Bagus. Oke, gitu doang ngetes ya. Kemudian untuk jumlah olahraga yang didukung di smartwatch ini memang tidak ada upgrade dari sebelumnya. Masih 97 jenis olahraga. Tapi itu jumlah yang sangat banyak banget sih. Dan ada fitur khusus yang dimiliki oleh Huawei, yaitu kursus dan juga rencana. Ini jarang kita temukan dari smartwatch lain ya. Dan pastinya smartwatch ini udah dibekali GPS. Dan untuk GPS-nya setelah 3 kali percobaan lumayan akurat ya. Dan seperti biasa di daerah ini selalu keluar dari track ya, karena banyak pohon bambu. Kemudian untuk data yang direkam silahkan diperhatikan di sini data-data apa aja yang direkam. Dan smartwatch ini udah bisa merekam VO2 Max ya bagi yang suka nanyain itu. Untuk fitur kesehatannya terbilang lengkap juga. Yang pertama ada heart rate monitoring untuk mengukur detak jantung. Dan sensor heart rate monitoring ini bisa aktif all day, seharian. Yang kedua ada blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sama, smartwatch ini udah bisa SpO2 continuous. Dan tidak lupa ada fitur favorit saya di Huawei yaitu True Sleep. Ya, smartwatch dari Huawei itu bisa mengukur tidur kapan aja. Jadi kalau kita tidur siang tetap akan direkam. Kemudian ada fitur stress level dan ini juga sama bisa all day. Jadi semuanya saya aktifkan all day ini. Dan yang terakhir gak ketinggalan ada breathing exercise untuk latihan pernapasan supaya kita kembali relax. Dan untuk fitur ekstranya yang pertama ada music storage ya. Kita bisa nyimpan langsung beberapa lagu ke smartwatch ini. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Ya, ini bawaan dari Huawei, selalu dream it possible. Yang kedua, smartwatch ini udah dibekali fitur kompas. Tapi sayang sekali belum ada altimeter dan barometernya ya. Dan yang terakhir ada Petal Maps yang pastinya kita harus install Petal Maps-nya di HP kita. Kemudian untuk ketahanan baterainya, Huawei sendiri mengklaim smartwatch ini bisa bertahan sampai 14 hari. Dan pengalaman saya selama 4 hari smartwatch ini hanya berkurang sekitar 27-28% aja. Itu dengan catatan semua fiturnya saya aktifkan all day dan saya nonaktifkan fitur always on display. Jadi menurut saya lumayan make sense sih apa yang diklaim oleh Huawei. Oke, itu dia review saya di smartwatch terbaru dari Huawei yaitu Huawei Watch Fit 2. Di harga 2 juta apakah layak untuk kita beli? Dan jawaban saya sangat layak. Ini smartwatch dihargai 2 juta. Build quality-nya cakep, kemudian user experience-nya mantap dan fiturnya terbilang lengkap. Ya tinggal bicara masalah desain aja, sesuaikan dengan selera kamu. Kalau kamu nggak masalah dengan desain yang seperti ini, tentunya sangat-sangat worth it untuk dipinang. Saya berani bilang kayak gitu ya karena saya udah pakai selama 4 hari dan saya sangat nyaman menggunakan smartwatch ini. Dan kalau kamu udah pakai smartwatch ini, silahkan boleh juga share pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu berbeda dengan pengalaman yang saya bagikan di video ini. Terima kasih bagi yang udah nonton video review ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di video review ini. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.